mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Diki, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Citra. Izin pamit duluan. Sama Mas Pak. Budi, Eh, Bu Neng, Citra. ya Pak, terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Pak Diki Nah, atas Oke, waktunya. karena ini Pak Mahardika juga sudah hadir ya. Ini ada Bu Sami juga ya sudah hadir. Jadi mungkin Mbak Almira bisa langsung dimulai saja ya untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Citra. Oke, selanjutnya kepada Saudari Natasha Karmelia Christian, boleh memaparkan hasil praktik kerja lapangannya. Waktunya selama 10 menit ya. Baik, Waktu dan tempat saya persilahkan. baik, terima kasih Almira. Saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya di layar. Apa sudah terlihat, Alma? Sudah, Nat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati para dosen, kemudian para pembimbing mitra, serta hadirin teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya Natasha Karmelia. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar praktik kerja lapangan saya selama program MBKM di Laboratorium Fisika, Pusat Riset Material Energi, Badan Riset dan Inovasi Nasional di bawah bimbingan Bapak Dr. Mahardika F. Rois, STMT, dan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Citra Santikasari, MSI. Berikut merupakan profil singkat di mana saya melakukan eksperimen yaitu di Laboratorium Fisika dan juga Instrumen Pencitraan Maju, Pusat Riset Material Energi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan beberapa klaster dalam pusat riset ini. Yang pertama adalah riset material baterai dan juga klaster riset magnetik dan dielektrik. Baik, sebagai latar belakang, kita semua pasti tentunya sudah menyadari ya, dan juga tahu kalau misalkan penggunaan electric vehicle atau kendaraan listrik itu meningkat, sehingga kebutuhan baterai di Indonesia juga diproyeksinya mencapai di 2035. Sehingga Indonesia sendiri itu sudah melihat peluang penyediaan bahan baku baterai kendaraan listrik di Indonesia. Namun, apa saja sih komponen dari baterai itu sendiri? Secara umum atau secara general, komponen penyusun baterai itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah katoda, elektrolit, dan juga anoda. Dan eksperimen yang saya lakukan itu lebih berfokus kepada sintesis material untuk anoda, yang contohnya itu adalah grafit, hard carbon, dan juga silikon. Sampai dengan saat ini sebenarnya grafit itu masih menjadi sebuah prekursor anoda yang masih mendominasi, tetapi untuk pengadaannya itu tentu saja masih memiliki keterbatasan karena berdasarkan data dunia juga, Bank Dunia pada tahun 2024 Indonesia itu tercatat mengimpor natural grafit itu dari luar negeri yang terbanyak itu dari negara Cina, dan untuk pengadaan grafit itu masih tersedia dalam dua komponen, yaitu grafit alami dan juga sintesis, di mana grafit alami ini tantangannya adalah masih berketergantungan terhadap proses mining ataupun pertambangan. Sedangkan untuk grafit sintesis ini, produksinya itu energi yang dibutuhkan itu banyak, sehingga cost-nya juga akan lebih tinggi. Sehingga hal tersebut mendorong adanya eksplorasi sumber karbon alternatif. Dan apa saja sih sumber karbon alternatif itu bisa berasal dari limbah ataupun dari biomasa. Dan karena dunia internasional itu kan sedang menargetkan pada tahun 2045 itu ada program Zero Waste ya. Dan salah satu komponen yang menyumbang world waste setiap tahunnya itu adalah limbah ban, tercatat yaitu 2%. Tapi walaupun 2% itu ban bekas memerlukan sekitar 80 sampai dengan 100 tahun untuk terdegradasi di landfill. Padahal limbah ban bekas itu memiliki potensi untuk dijadikannya prekursor anoda. Mengapa? Karena ban itu kan terdiri dari komponen utama. Yang pertama adalah natural rubber dan ada polimer. Contohnya adalah SBR atau styrene butadiene rubber. Sehingga penggunaan limbah ban bekas ini tidak hanya menjawab alternatif sumber karbon, tapi juga memiliki keuntungan dalam biaya karena memanfaatkan limbah ya, dan juga mengurangi akumulasi limbah di lingkungan. Oleh sebab itu, penelitian yang kami lakukan di laboratorium baterai BRIN yaitu untuk inovasi material anoda berbasis karbon dari limbah ban bekas untuk material penyimpanan energi.
Mengapa yang digunakan itu grafit, ditargetkan itu grafit? Karena grafit ini memiliki struktur yang berlapis atau berlayer, dan antar lapisannya ini eh, diikat oleh gaya van der Waals yang relatif rendah, relatif lemah gitu. Dan jarak antar lapisannya itu berkisar 0,3 nanometer yang cukup untuk memungkinkan ion litium itu masuk dan keluar atau fenomena interkalasi dan deinterkalasi litium. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk evaluasi performa dan struktur material karbon limbah ban yang disintesis melalui tahapan seperti karbonisasi, de-etching, dan juga aktivasi. Kemudian untuk menganalisis pengaruh temperatur gravitisasi terhadap sifat elektrokimia grafit hasil sintesisnya. Dengan hipotesis peningkatan temperatur gravitisasinya ini akan meningkatkan degree of ordering dari struktur grafit yang disintesis. Masuk kepada bagian metodologi, berikut merupakan alat yang digunakan, meliputi ada crucible, vacuum filtration, CO foil, oven vacuum, tube furnace, vortex, electrode coating machine, coin cell punching machine, crimping, dan juga glove box. Dan bahan yang digunakan antara lain adalah ban bekas sebagai prekursor, HCl dan HNO3 untuk membuat aqua regia, kemudian ada NMP, LiPF6 dan ACDMC untuk elektrolitnya, kemudian nikel asetat dan juga PVDF. Dengan alur penelitian sebagai berikut, di mana memang secara umumnya itu memiliki tahapan seperti berikut, ada pirolisis, de-etching, aktivasi, impregnasi, dan grafitisasi, pembuatan lembar elektroda, perakitan half cell, sampai dengan karakterisasi dan uji elektrokimia. Namun dalam eksperimen yang saya lakukan di laboratorium ini memiliki dua tahapan, di mana dilakukan variasi temperatur pada tahap pertama itu pada tahap pirolisis, yaitu menggunakan 300 sampai dengan 500 derajat. Kemudian pada tahapan yang kedua dilakukan variasi terhadap temperatur gravitisasinya, yaitu pada temperatur 800 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Berikut merupakan hasil dan karakterisasi dari pengujian, di mana pada tahap yang pertama, yaitu dengan variasi karbonisasi 300 sampai dengan 500 derajat ini, ketika setelah dilakukan pirolisis atau karbonisasi, itu dihasilkan bobotnya itu hanya berkisar 43 sampai dengan 44%-nya. Kemudian setelah di-etching atau penghilangan abu, itu tersisa 48 sampai dengan 52%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yield-nya ini menurun seiring kenaikan temperaturnya, karena temperatur 500 derajat Celcius ini memiliki bobot yang paling rendah ya, yield-nya yang paling rendah. Kemudian berdasarkan uji X-ray diffraction atau XRD, ini dilakukan pada dua sampel dengan karbonisasi 400 dan 500, di mana setelah karbonisasi tadi itu masih ada puncak tajam yang mengindikasikan kalau misalkan ini ada fase kristalin dari anorganik, baik itu abu ataupun mineral. Kemudian hal ini juga terjadi pada karbonisasi 500 ya. Kemudian dilakukan di etching 400 dan 500 derajat Celcius ini sebenarnya sudah menunjukkan kalau misalkan strukturnya ini masih amorf. Namun di etching 400 ini memang ada beberapa peak yang indikasinya itu memang masih memiliki impuritas gitu yang masih mengganggu, sehingga mungkin dapat ditarik kesimpulan kalau proses ini masih belum terlalu optimal di etchingnya. Kemudian setelah aktivasi menggunakan KOH, baik di 400 dan 500 derajat Celcius ini juga menunjukkan eh, struktur karbon yang masih amorf, jadi belum mencapai target yaitu grafit. Setelah itu dilakukan uji elektrokimia berupa charge discharge, di mana pada tahap yang satu itu kan ada variasi temperatur karbonisasi dari 300 sampai dengan 500. Nah, berdasarkan hasil ini dapat diidentifikasi bahwa hasil yang paling baik itu ditunjukkan pada gambar C, yaitu karbonisasi 500 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena pada karbonisasi 500 derajat Celcius ini memiliki working voltage yang paling rendah dibandingkan yang lainnya, karena working voltage yang rendah itu memang diperlukan dalam anoda ya. Kemudian ada overlap kurva siklus yang menunjukkan rendahnya degradasi material, karena dibandingkan dengan yang lain ini kan dari kurvanya itu yang paling terlihat menyatu gitu atau overlap itu yang karbonisasi 500 derajat Celcius. Kemudian karbonisasi 500 derajat ini dipilih sebagai temperatur karbonisasi yang sudah dioptimasi. Nah, setelah itu pada tahap yang kedua, semua hasil ini digunakan karbonisasi 500 derajat Celcius ya. Tapi pada gambar A ini dilakukan aktivasi menggunakan KOH, sedangkan
gambar B, C, dan juga D ini tanpa dilakukan aktivasi dengan KOH, tapi langsung digravitisasi dengan variasi temperatur 800, 900, dan 1000 derajat Celcius. Dengan hasil ini didapatkan bahwa hasil yang paling baik itu dicapai pada gravitisasi 900. Mengapa demikian? Karena yang pertama working voltage-nya juga mungkin tidak terlalu terlihat ya di sini kalau misalkan perpotongan kurva charge discharge di 900 dan 1000 ini memang terlihat agak sama, tapi kalau misalkan kita olah dari data di origin itu didapatkan nilai terendah working voltage-nya itu di suhu 900 derajat Celcius. Nah, kurva overlap kurva siklusnya juga tidak menunjukkan degradasi yang terlalu signifikan di gravitisasi 900 derajat Celcius. Sehingga kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah berdasarkan uji dengan XRD, ini memang prosesnya masih menunjukkan eh, pola difraksi yang memiliki puncak lebarnya itu sekitar 2 theta 24 sampai dengan 26 derajat yang mengindikasikan karakter karbonnya itu masih didominasi oleh struktur amorf. Kemudian hasil optimasi temperatur karbonisasi yang baik itu tercapai pada temperatur 500 derajat Celcius. Kemudian untuk temperatur gravitisasinya itu didapatkan hasil terbaik pada temperatur 900 derajat Celcius. Saran untuk penelitian ini yaitu adalah untuk melakukan pengujian lebih lanjut instrumentasi karakteristik material seperti Raman, SEM, TEM, dan juga BET, serta membandingkan efektivitas impregnasi menggunakan nikel, besi, dan juga kobalt terhadap proses gravitisasi karbon limbah ban. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Natasha atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab oleh mahasiswa dulu, rekan-rekan mahasiswa. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau pertanyaannya ditaruh di dalam chat. Baik, mungkin yang pertama dari Nailah terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator dan juga terima kasih Natasha atas presentasinya. Tapi saya izin bertanya terkait uh, tentang sampel yang tadi itu ada yang diaktifasi, ada juga yang tidak diaktifasi. Nah, itu kenapa kenapa ada yang diaktifasi dan tidak dan bagaimana perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Laila. Iya, baik. Di tahap yang kedua ini memang dilakukannya ada yang dengan aktivasi dan tidak diaktifasi ya. Sebenarnya tujuan utamanya itu kan kalau misalkan diaktifasi itu untuk melihat memperbesar luas permukaannya ya. Dimana kalau misalkan anoda itu makin banyak porinya juga berarti nanti ion litiumnya itu makin banyak yang dimuat di dalam materialnya gitu. Tapi kita juga mau memvariasikan gimana hasilnya kalau misalkan tanpa aktivasi. Karena kan kalau misalkan memilih salah satu nih aktivasi sama impregnasi langsung gravitisasi, itu kan sebenarnya udah dua tahapan. Gimana sih perbedaannya kalau misalkan kita pakai sama nggak pakai? Kalau misalkan memang hasil gravitisasi aja tanpa aktivasi itu lebih bagus, secara performa berarti sebenarnya untuk aktivasi dengan KOH itu tidak diperlukan. Seperti itu. Kalau perbedaannya mungkin ini ya, dari hasil ini juga sebenarnya udah terlihat juga kalau misalkan degradasi dengan aktivasi ini terlalu besar perbedaannya dibandingkan dengan langsung impregnasi gitu. Mungkin nanti kalau misalkan aktivasi digabungkan dengan impregnasi ya hasilnya juga berbeda dan diharapkan hasilnya juga jadi lebih baik gitu. Apa terjawab, Naila? Terjawab Natasha, terima kasih. Sama. Baik, terima kasih Naila. Selanjutnya Alisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya dan selamat Natasha atas seminar PKL-nya. Jadi di sini saya izin bertanya. Di bagian kurva hasil itu, untuk dari siklus pertama, kira-kira kenapa ya selalu punya nilai sumbu X yang lebih besar? Mungkin itu saja Oh, Natasha, terima kasih. oke. Eh,
kenapa kurva yang pertama itu selalu lebih besar dan beda ya dibanding. Iya, memang beda dari siklus yang lain. Iya, jadi kalau dalam pengujian di baterai itu kan ada yang pengujian charge discharge itu awal mula dia diuji pakai instrumen ini memang ada waktu restnya. Memang ada waktu restnya dan tahapan yang pertama dan emang itu perlu adalah eh, elektroda itu gambar ini. Elektroda itu harus dilapisi gitu atau di coating oleh yang namanya SEI atau Solid Electrolyte Interface. Jadi fungsinya adalah jadi kalau misalkan secara reaksi kimia itu nanti elektrolitnya itu elektrolit yang aku pakai itu kan LiPF6 dalam pelarut organiknya itu ECDMC. Nah, nanti dia itu LiPF6-nya itu akan tereduksi. Jadi nanti hasil dari reduksi elektrolitnya itu nanti akan melapisi si anoda supaya nanti ketika dilakukan siklus-siklus selanjutnya, ini kan karena siklusnya itu ada yang 5, ada yang 3 ya, supaya di siklus-siklus selanjutnya itu material anoda yang udah aku buat atau sintesis itu tuh tidak mengalami dekomposisi eh, karena tegangan atau karena supaya litiumnya itu bisa eh, interkalasi dan deinterkalasinya itu tanpa hambatan yang berarti gitu. Karena sebenarnya walaupun SEI itu dibutuhkan untuk melapisi atau mengcoating si anodanya, tetapi tebal SEI-nya itu harus optimal gitu supaya nggak jadi hambatan ketika litium ionnya itu masuk dan keluar dari anodanya gitu. Seperti itu makanya nilai spesifik kapasitasnya itu selalu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Apakah terjawab, Alisa? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Alisa dan juga Naila atas pertanyaannya. Mungkin saya lanjutkan saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama dosen penguji. Untuk dosen penguji satu, Bapak Profesor Dr. Setiabudi MSc, apakah bis- bisa untuk dilakukan tanya jawab, Pak? Mungkin bisa sambil di aja Mbak Amira, Pak Budinya. Oh iya, Pak Budi. Sudah sesi saya belum? Iya, Pak. Oh ya, oke. Oke, ini kan tentang sebentar saya oke. Ini baterai ya? Iya, Iya Bapak. kan? Iya, Pak. Natasha ya? Iya, Pak. Natasha. Boleh lihat judul nggak, Natasha? Inovasi material anoda berbasis karbon dari limbah bahan bekas untuk material penyimpanan energi. Berarti sebetulnya membuat anoda karbon ya, Iya, Pak. karbon untuk Grafik. anoda ya. Iya, Pak. Karbonnya itu diambil dari bahan bekas gitu ya. Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Prosesnya seperti apa? Boleh mungkin tadi udah diceritakan ya, tapi saya tidak mengikuti, singkat saja. Sehingga bisa diambil karbon. Karbon seperti apa? Apa seperti grafen, grafit Eh, atau apa? grafit, Pak. Grafit yang diambil. Grafit ya. Iya. Oh, oke. Ya, jadi Ya, tahapannya meliputi kurang lebih seperti ini, Pak, tahapannya. Dimana kalau misalkan, spirolisis. iya, Oke. Ini kalau pernah baca-baca nggak membandingkan proses ini, karena kan dia udah dalam bentuk polimer ya, karbonnya ya. iya, Pak. Ya kan kalau dalam bahan itu ya. Iya. Eh, Kalau dari cost ya, dari sisi cost dibandingkan dengan grafit yang sudah ada, kira-kira seperti apa? Pernah membandingkan nggak? Baca-baca gitu. Grafit yang Apa sudah ini ada, cukup ekonomis? maksud Bapak grafit yang sudah ada, maksudnya yang komersial grafit, Pak? Ya Iya, kan dibandingkan dengan baik. itu tentu ya. Apakah ini Mm, cukup menarik gitu ya dari sisi mm. cost prosesnya gitu ya, seperti itu. Walaupun kalau Eh, riset sih tidak ada masalah ya, cuman kan pertimbangannya itu bagaimana?
Oke. Sebenarnya saya juga pernah melakukan juga Pak di lab untuk pembuatan eh, materialnya itu menggunakan grafit komersial. Iya, Dan Prof. Prof. Ini mohon maaf ya, I'm sorry because we have parallel examination. Jadi saya ya jadi saya juga sudah pernah melakukan dengan apa grafit komersial gitu. Memang secara proses tidak terlalu beda ya Pak. Tapi kalau misalkan perbandingannya itu dalam hal apa? Itu karena pengadaan bahannya kan ya Pak. Kalau misalkan grafit komersial kan kita perlu lagi beli bahannya gitu. Walaupun ya memang harganya tidak terlalu mahal, tapi kan kalau menggunakan grafit hasil karbonisasi dari limbah ban ini kan tentunya jadinya karena kita pakai limbah ban gitu. Jadi bisa dibilang gratis juga dibandingkan dengan kita membeli bahannya gitu Pak. Tapi kalau misalkan secara analisis hasilnya seperti apa, mungkin memang tidak terlalu bagus, mungkin tidak terlalu apa ya, mungkin akan lebih bagus ketika menggunakan kita yang grafit komersil dibandingkan dengan hasil sintesis. Tetapi mungkin kalau misalkan kita masih menggunakan limbah ban ini, ada kemungkinan kalau misalkan hasil sintesisnya itu akan sebagus dari grafit komersil karena memang hasilnya itu menunjukkannya mendekati Pak dari grafit pada umumnya atau grafit komersil yang digunakan sebagai anoda gitu Pak. eh, saya sedang mimpin apa penentuan hasil sidang dulu ya. Mohon maaf, boleh nggak dilanjut dulu? Iya, Iya, Pak. lanjut ke Baik, Pak Bapak. Buneng dulu ya, Pak. Ya, punten ya, Bu Citra ya. Iya, iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya, Ini kan ya. Mira bisa langsung ke Buneng dulu ya pertanyaan. Baik, mungkin untuk sesi Pak Budi di hold terlebih dahulu. Selanjutnya ke penguji kedua yaitu Ibu Dr. Neng Tresna Umi Kulsum. Kepada Ibu Neng, apakah sudah terhubung? Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan Terdengar Ibu, jelas? terdengar. Oke, baik. Sudah, Ibu. Oke, baik. Baik, Eh, Sebelumnya, Natasha, saya ucapkan selamat ya yang sudah menyelesaikan PKL-nya di BRIN dan juga sudah menyampaikan hasilnya pada seminar siang ini. Untuk penelitian yang dilakukan Natasha selama PKL ini tadi tuh udah dijelaskan ya terkait menghasilkan grafit ya dari pirolisis ban bekas ya. Iya Pak, iya Bu. Berarti Natasha melakukan dari pirolisisnya. Iya dari pirolisis Ibu. Kira-kira pirolisis itu apa, Nat? Pirolisis itu proses pembuatan material itu menjadi beberapa komponen, terutama untuk membuat karbonnya itu CAR disebutnya Ibu. Jadi walaupun memang tidak semurni ketika digrafitisasi, tetapi setidaknya yield yang berkurang itu bisa dihasilkan hasil karbon Bu atau CAR. Pirolisis itu ada produk lain nggak selain CAR dari Ada hasil Ibu. pirolisis? Ada. Apa? Jadi waktu itu memang ketika dilakukan penelitian juga memang ada gas yang keluar, Ibu. Gas dan juga minyak dan itu bisa saya indikasi hasilnya itu dari pengurangan bobot materialnya di mana kan pertamanya itu 10 gram tiba-tiba jadi 43 sampai 44% ini di sini. Itu kemungkinan yang saya dapat itu karena ini kan dari limbah ban bekas yang komponen utamanya itu nggak cuma ada sumber karbonnya tapi juga ada sulfur sama ada fillernya gitu Bu. Jadi hasilnya itu nggak cuma dari carnya aja Ibu. Oke, baik. Kemudian untuk pirolisisnya ini menggunakan katalis atau tanpa katalis pirolisisnya? Pirolisisnya tanpa Bu. Yang pakai katalis itu ketika setelah di etching atau diaktifasi gitu. Ada dua tahap yang tadi. Tapi Sebelum digrafitisasi. tapi proses pirolisis sendiri apakah bisa menggunakan katalis? Untuk sampai di situ sebenarnya saya belum pernah mencoba mencari tahu Ibu. Tapi kalau misalkan berdasarkan yang saya pahami, kalau misalkan pakai katalis mungkin bisa Ibu. Dan mungkin akan didapatkan hasil yang lebih murni gitu caranya Bu. Oke, baik. Nah, untuk pirolisis sendiri apakah dilakukan tanpa oksigen atau dengan oksigen? Tanpa oksigen. Jadi menggunakannya itu gas nitrogen karena kan kalau misalkan anoda ada atom O-nya itu kan bisa untuk oksidasinya juga gitu karena nggak mau nanti material anodanya itu ada atom O-nya Ibu.
Jadi kondisi supaya tanpa oksigen itu ditambah dengan apa tadi? Aku pakai gas nitrogen Gas nitrogen itu sebagai gas apa? sebagai pertama mungkin sebagai gas lajunya Ibu. Tapi kalau misalkan eh, secara kimianya itu mungkin akan dialirkannya untuk nyiptain di dalam furnace-nya itu sekaligus bukan mengusir, maksudnya bahasa istilahnya mengusir oksigen yang ada di dalam, tapi juga nanti materialnya itu nggak teroksidasi gitu selama proses pirolisis-nya. Seperti itu, Bu. Gas nitrogen ini inert atau tidak? Harusnya sih inert, Bu. Atmosfernya inert. Oke, gasnya inert ya. Iya, Bu. Oke, nah, terus dari hasil tadi itu pirolisis itu dihasilkan langsung car dulu ya, car dulu kan. Cara dulu, Bu. Kemudian diproses menggunakan katalis besi ya. Katalisnya, iya, Fe, Bu. Nah, di sini fungsi katalis itu untuk apa? Kenapa Fungsi harus katalis. ditambah katalis? Iya, jadi kan untuk katalis itu kan diproses impregnasi dan gravitisasi. Jadi ketika ditambahkan FeNO3 atau di tahap yang kedua itu aku pakai nikel asetat, itu akan menciptakan supaya ketika gravitisasi itu layer di grafitnya itu akan lebih apa ya terstruktur jarak antar layernya, Bu. Jadi nanti dia menciptakan pola grafitnya itu yang lebih apa ya, lebih bagus gitu, Ibu. Jadi Oke. membantu Jadi untuk pembentukan layer-layernya. nanti apakah katalisnya itu bisa diganti selain besi? Selain besi, aku udah coba juga pakai nikel, Bu, nikel asetat. Dan kemudian juga kalau misalkan saya juga baca di penelitian lain itu ada kobalt juga, Ibu. Oke, tapi dipilih besi karena Dipilih besi karena pertama sebenarnya itu ada pengadaan bahannya yang ada di lab, Ibu. Kedua, itu sebenarnya memang kalau misalkan saya baca berdasarkan referensi, itu nikel itu akan lebih apa ya punya ketahanan sama gravitisasinya itu dia bagus dibandingkan dengan Fe, tapi mungkin karena eh, ya itu yang tadi Bu pengadaan bahan juga menggunakan FeNO3 gitu Bu. oke. Kemudian yang ini tuh ada variasi suhu ya. Kalau tadi Mm-mm. berarti variasi pirolisisnya 300, 400, 500 ya. Iya, Kalau gravitisasi 800, 900 sampai 1000 ya. iya, iya Bu. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa sudah terjadi gravitisasi itu dianalisis menggunakan apa, Nat? Iya baik, itu di hasilnya itu kan sebenarnya didapatkannya itu pada yang baik ya hasil yang baik itu pada yang 900 gravitisasi 900 Ibu. Tapi analisisnya berdasarkan apa? Sebenarnya sejauh ini penelitian ini hanya bisa aku identifikasi berdasarkan uji elektrokimia aja Ibu. Karena XRD yang tadi pun hasilnya itu masih sampai tahap aktivasi, belum sampai ke tahap gravitisasi Ibu. Dan kalau misalkan berdasarkan dari kurva charge discharge ini, memang grafit itu memiliki working voltage-nya itu bisa di kisaran 0,1 sampai dengan 0,5 gitu Bu. Yang dimana kalau misalkan makin rendah working voltage-nya itu paling mendekati grafit. Makanya di hasil ini aku melihat working voltage-nya yang paling rendah yang mana itu sebenarnya sudah menyerupai dari grafit. Seperti itu Bu. Oke, berarti dari working electrode berarti ada karakterisasi yang belum ya. Biasanya kan grafit Iya, dikarakterisasi menggunakan Raman ya. iya Bu. Jadi ada di band, ada G-band gitu. Apakah nanti ke depannya akan dikarakterisasi Raman gitu atau bagaimana? Iya, baik. Eh, Kalau untuk sampai saat ini sebenarnya untuk tujuan dari penelitian ini kan yang pertama untuk yang variasi karbonisasi, Bu. Dan itu sebenarnya dari XRD dan juga charge discharge yang pertama itu sebenarnya sudah mendapatkan hasil yang optimal di karbonisasi 500 dan untuk yang gravitisasi ini sebenarnya 900 itu juga sudah menjadi apa ya memang sudah kebanyakan artikel itu membahas penelitiannya itu gravitisasinya menggunakan 900 derajat Celcius sehingga menurut saya sebenarnya data ini sudah cukup tapi ketika nanti ada eksperimen selanjutnya yang memang eh, langkah selanjutnya itu ingin mengkombinasikan aktivasi dan juga gravitisasi dalam tahapan yang bersamaan, itu mungkin akan lebih dikarakterisasinya menggunakan instrumen yang lain, Ibu.
Jadi intinya itu untuk mengkonfirmasi gravitisasi udah berhasil tuh sudah cukup dengan karakterisasi ini ya, dengan pengukuran charge dan di charge ini ya. Sebenarnya kalau dibilang cukup belum, tapi Tadi karena ini untuk barusan variasi Nat tadi. bilangnya cukup. Iya, Bu. Jadi bagaimana, cukup atau tidak? Hmm, Menurut saya kalau misalkan benar-benar ingin dapat hasil yang baik gravitisasinya dari temperatur berapa gitu, iya perlu dikarakterisasi lebih lanjut seperti Raman, SEM, TEM, dan juga BET gitu, Bu. Tapi ya mungkin kalau misalkan penelitian yang di sini mungkin 900 itu udah nanti bisa jadi referensi buat penelitian yang selanjutnya, Bu, tahapan yang selanjutnya. Iya, oke baik. Ya, saya tanya bukan berarti PKL-nya untuk diperpanjang ya, Nat. Enggak, Iya, Bu. dia hanya ingin ini saja maksudnya tuh karena kayaknya masih nanggung ini datanya gitu, menurut Iya, Bu. saya gitu. Maksudnya itu, tapi untuk PKL sih sudah cukup sih menurut saya gitu. Oke, baik. Dari saya mungkin sudah saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih kepada Bu Neng. Ibu untuk Pak Budi, apakah mau dilanjut dulu? Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Budi, apakah bisa dilanjut gitu? Iya. Eh, Kepada Pak Budi, apakah terhubung, Pak? Kayaknya lagi keluar ya Pak Budi ya. Iya, Oh, mungkin lagi sesi foto bersama ini masih ada 14.31 sih. Oh, mungkin bisa lanjut dulu mungkin ke paparan dari pembimbing BRIN ya. Mungkin bisa kurang lebih 10 menit sambil menunggu Pak Budi kembali. Nanti kalau misalnya Pak Budi tidak kembali, kita bisa eh, selesaikan saja begitu, Mbak. baik. Terima kasih Ibu Citra. Oke, selanjutnya karena di sini ada dua pembimbingnya untuk Natasha, kepada Pak Rois dan juga Bu Chami dipersilahkan untuk memberikan tanggapan, masukan, dan juga saran untuk Natasha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dulu karena apa namanya yang lebih banyak berinteraksi dengan Natasha adalah Bu Dr. Chamida. Nanti yang lebih panjang adalah Bu Chami. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Natasha atas lancarnya dalam pelaksanaan PKL atau magang di Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk di cluster riset material baterai. Dan berbeda dengan presenter yang sebelumnya, presenter yang sebelumnya itu relatif menggunakan material yang sifatnya komersial dan eh, heavy on characterization. Kalau ini kita heavy on synthesize karena produksinya adalah dari raw material yang berasal dari waste material. Nah, terkait dengan pirolisis tadi menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Bundeng bahwa apakah pirolisis bisa menggunakan katalis ya bisa kata apa pirolisis katalitik eh, umumnya dia menggunakan silika atau silika alumina namun itu umumnya biasa digunakan untuk material yang sifatnya hidrokarbon ketika komposisi dari material penyusunnya itu masih belum teridentifikasi dengan clear. Sedangkan kalau ini ban biasanya kan sudah clear dan materialnya sudah sifatnya material sintesis. Nah, kurang lebih itu. Dan dan apakah ini cukup? Jelas belum. Tapi karena ya kita menggunakan grafitik karbon ya, bukan hard karbon arahnya itu. Karena grafitik karbon, mekanismenya adalah interkalasi, yang dibutuhkan adalah krisalinitas, dan ketika ini di charge discharge itu menghasilkan grafik charge discharge yang walaupun tidak sempurna tapi bisa dioptimisasi, maka sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwa sudah terbentuk sebuah grafitik karbon, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin bisa ditambahkan detailnya oleh Bu Dr. Chamida. Monggo, Bu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Nur Chamida. Kebetulan memang seperti yang dijelaskan kemarin saat kunjungan ke BRIN ya, saya adalah pembimbing lapangannya Natasha yang memang dari hari ke harinya saya mendampingi Natasha dalam melakukan riset ini. Untuk penelitiannya memang kebetulan riset yang dilakukan Natasha ini benar-benar baru saya mulai awal tahun ini, yaitu mengenai pemanfaatan ban
ban bekas sebagai prekursor untuk material karbon yang diaplikasikan untuk anoda baterai litium. Jadi eh, yang dilakukan Natasha selama magang ini memang banyak melakukan optimasi optimasi metode dari pirolisis awal, di mana karbonisasi dilakukan dalam beberapa temperatur yang berbeda untuk mendapatkan yield char karbon yang bisa didapat dari ban itu sendiri. Karena ban sendiri kan terdiri dari berbagai macam polimer, filler, serta aditif lainnya yang digunakan untuk membuat ban itu bisa digunakan berkali-kali. Kita berusaha untuk mendapatkan char yang optimum dengan memvariasikan temperatur karbonisasi awalnya. Dan memang kebetulan eh, temperatur 500 yang sepertinya paling optimum karena dilihat dari charge discharge-nya eh, hasilnya lebih stabil dilihat dari siklus per siklusnya. Jadi degradasi material saat recycling itu tidak terlalu aktif. Tadi ada pertanyaan, kenapa harus diaktifasi? Kenapa yang satunya tidak diaktifasi? Jadi awalnya memang metode yang saya suguhkan adalah dengan diaktifasi dulu, baru digravitisasi. Lalu ketika sudah dilakukan oleh Natasha, ternyata ketika proses aktivasi itu terpisah dengan gravitisasi, hasilnya eh, aktivasi ini telah membuat struktur dari karbon yang telah diperoleh dari karbonisasi awal itu menjadi sulit untuk diubah menjadi grafit. Dimana kita tahu grafit itu harusnya berbentuk layer yang teratur, yang strukturnya seperti crystallite kalau di XRD begitu. Namun kalau aktivasi dilakukan terlebih dahulu sebelum gravitisasi, atom-atom karbon ini sulit untuk menjadi teratur. Oleh karena itu, metode kedua dilakukan di mana tanpa aktivasi langsung pada tahap gravitisasi. Yang ternyata hasilnya memang eh, lebih baik dengan dalam artian saat dilakukan gravitisasi langsung tanpa aktivasi, eh, hasil charge discharge yang diperoleh memang belum belum seperti grafit yang kapasitasnya baik dan platonya terlihat begitu. Namun stabilitas cyclingnya cukup baik bila dibandingkan dengan material yang hanya diaktifasi atau yang sudah diaktifasi dan digravitisasi dengan dua tahap begitu. Jadi eh, memang untuk mengkonfirmasi apakah memang sudah terbentuk grafit atau belum, kita memang masih belum bisa menunjukkan by data karena eh, karakterisasi yang dilakukan pun masih sangat terbatas. Dari XRD pun yang sudah dilakukan hanya sampai pada tahap karbon yang setelah diaktifasi. Justru yang setelah gravitisasi masih belum dilakukan karena keterbatasan pengujian di BRIN. Tentu akan kami lakukan ke depannya untuk mengkonfirmasi apakah grafitnya sudah terbentuk begitu. Namun sebagai penggantinya memang dicoba dulu uji elektrokimianya dengan charge discharge yang menunjukkan sepertinya memang struktur grafitnya belum terbentuk sempurna begitu. Namun working voltage, potensial kerjanya bisa lebih eh, mirip seperti grafit setelah proses gravitisasi saja. Eh, Dapat dilihat dari persimpangan eh, kurva charge discharge-nya yang menunjukkan rata-rata dengan proses gravitisasi saja itu working voltage-nya sekitar 0,5 volt, di mana untuk grafit komersil biasanya lebih rendah dari itu. Kedepannya memang kita akan berupaya untuk meningkatkan, mengoptimasi metode ini, mungkin dengan menaikkan temperatur gravitisasinya atau mengganti katalis untuk proses gravitisasinya, serta dengan menggabung proses aktivasi dan gravitisasinya dalam satu step begitu. Jadi kira-kira eh, memang penelitian ini masih preliminary ya Bapak Ibu. Jadi memang akan dilanjutkan dengan optimasi-optimasi dan karakterisasi yang lebih lanjut ke depannya. Namun untuk Natasha sendiri selama melakukan magang ini eh,
menurut saya sudah dia lakukan dengan sangat baik. Natasha memiliki keingintahuan yang sangat tinggi dan memang sangat rajin. Di saat mahasiswa-mahasiswa yang lain mungkin akan takut untuk memegang alat, dia dengan sangat berani pengen pegang alat sendiri, pengen di set sendiri gitu. Jadi mungkin memang tidak bisa dilanjutkan sampai TA ya. Tapi semoga dengan magang di BRIN ini selama 6 bulan bisa memberikan bekal untuk Natasha, untuk tetap dijaga curiosity-nya, tetap jadi orang yang ingin tahu agar eh, apa yang sudah dipelajari bisa diterapkan untuk penelitian waktu TA-nya nanti ya. Semoga bisa seperti itu. Kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rois dan juga Bu Chami atas tanggapan, masukan, dan juga evaluasi untuk Natasha. Mungkin karena tadi sesi dari Pak Budi masih ada waktu pas selama 5 menit, bisa dilanjut dari Pak Budi. Ya, baik. Terima kasih Alma. Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf ya, baik Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu pembimbing yang dari BRIN ya. Agak susah mengontrol ya karena saya apa namanya paralel ujiannya. Nah, saya ingin lanjutkan ya Natasha diskusinya ya tadi sedikit ya. Berarti dari sisi cost ya kalau Natasha bandingkan itu seperti apa tadi? Saya tadi belum sayanya tidak mendengar gitu. Iya, dari segi cost ya Pak, tentu saja kalau Hmm. misalkan penyediaan bahannya itu kan kalau misalkan pakai grafit komersil kita langsung beli, itu kan eh, istilahnya kasarnya maaf, ini kayak bahan jadi gitu Pak, dan kita perlu beli bahannya. Dan apa bedanya kalau misalkan penelitian ini tuh pakai grafit komersil, eh, ini harusnya sebagai pembanding aja gitu, karena kita kan fungsinya untuk mensintesis. Ya, bukan ke situ. Maksud saya itu bukan ke situ. Grafit itu kan sudah ada di secara komersil ya kan. Iya, Nah, untuk ngambil grafit dari bahan gitu, ya kan? iya Seperti Pak. itu. Sejauh mana cost prosesnya jika nanti dibandingkan dengan yang sudah ada gitu. Itu Cost sebenarnya. proses Ya, Pak, ya, cost ya proses. kira-kira kalau kan ini harus ada proses kan, ngerti kan? Iya. Dari bahan itu, ya kan? Pernah nggak? Oh, Ngerti nggak maksud saya? Kan kalau jadi misalnya grafit bisa beli di luar 1 juta nih, ya kan? mm, Kalau misalkan buat dari ban itu dengan volume yang sama, kira-kira seperti apa gitu? Pernah nggak mempelajari membandingkan hal seperti itu? Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kalau belum, eh, nggak apa-apa. Saya tanya aja. iya, saya sendiri memang belum pernah Pak untuk mencari tahu hal tersebut Pak. Ya, oke. Karena itu kan nanti jadi concern kan. Misalkan ini sebenarnya menarik ya kan, ada banyak limbah bisa diolah, namun apa namanya prosesnya nanti masih tinggi gitu ya kan? Iya Atau Pak. dari sisi karakteristiknya sama seperti electrochemical water splitting gitu, potensial gitu ya untuk sebagai energi bersih, tapi untuk di level komersial dia cost-nya masih cukup tinggi gitu. Nah, maksud saya itu begitu ya. Mm, Kayak iya gitu. Pak. Oke, berarti Natasha ini buat grafit ya Iya Pak. dari apa namanya? Dari Limbah ban ban. ya. Iya. Bannya ada yang ban khusus nggak? Apa sama aja yang dipakai Eh di sini? Kalau saya cari tahu sebenarnya Hmm. setiap ban itu punya komponen yang beda, Pak. Ada ban luar, ban dalam, kemudian ada ban mobil, ada ban motor, ban sepeda gitu. Itu beda-beda, Ya. Pak. Tapi Hmm. memang umumnya kalau misalkan saya cari tahu itu di ban dalam sama eh, ban-ban yang tersedia di bengkel aja gitu, Pak. Itu memang masih banyaknya itu yang SBR, Pak, atau styrene butadiene rubber gitu, Pak. Yang dipakai ini yang mana? Yang dipakai di riset ini? Eh, Kalau di presentasi ini sebenarnya saya menuliskannya SBR, Pak. Tapi kalau karena Hmm. bahannya ini kan limbah bannya langsung diambil dari bengkel, jadi sebenarnya Nggak tahu ya. belum tahu ya ini polimernya apa gitu, Pak. Hmm. Oke, oke. Nah, kemudian hasil apa namanya? Hasil uji ya kan? Uji kinerja anodanya ya. Charge discharge-nya gimana? Kalau dari Prosesnya dulu deh, proses mm, pengujiannya dulu seperti apa? Saya ingin tahu iya, uji charge jadi discharge itu seperti apa ya mekanismenya. baik. Kalau berdasarkan kurva ini kan sumbeksnya itu berdasarkan specific capacity dan juga voltage, di mana charge discharge itu kan ada
apa ya, aliran elektron antara anoda dan juga katoda, di mana nanti katodanya itu akan mengalami oksidasi karena em, elektron loss ya ke elektronnya itu nanti ke anoda, kemudian anodanya Mm-mm. itu nanti akan menangkap Li plus plus juga karbon, kemudian ada elektron sehingga nanti eh, pada kurvanya ini akan menunjukkan spesifik kapasitas yang makin banyak setelah dilakukan setelah diberikan arus atau voltage-nya gitu Pak. Makanya Mm. ini ada perbedaan ini kurva yang charge dan juga discharge. Eh, Kalau misalkan makin simetris bentuknya itu sebenarnya sudah mengindikasikan kalau reaksinya itu reversible. Jadi antara dia pas interkalasi maupun deinterkalasi itu sama jumlahnya, jumlah litiumnya, Pak. Oke. Efisiensinya berarti ketahuan ya? Efisiensi. Nggak tahu ya. Maksudnya gimana, Oke. Pak? Maaf, Pak. Nah, kalau gitu saya ini aja deh. Gimana ini diukur? Coba. Seperti apa, Natasha? Saya ingin Oke. tahu. Sebenarnya kalau berdasarkan data ini, sebenarnya kalau untuk referensi ya Bapak, kurva charge discharge ini ada plateau atau Enggak. nanti, Eksperimennya seperti apa? oh, Eksperimennya, pengujiannya, pengukurannya. pengujian pengukurannya seperti apa? Hmm. Mm-mm. Iya, Times ini up. menggunakan charge discharge, Pak. Jadi Mm-mm. diberikan arus listrik ke koin sel Mm-mm. yang sudah dibuat gitu, Pak. Mm-mm. Terus yang diukur Ya, apa? yang Itu yang diukur saya tahu. eh, yang diukur spesifik kapasitasnya Pak terhadap voltage yang diberikan nanti seperti apa ininya apa indikasi dari setiap siklusnya ini kan yang perbedaan warna ini setiap siklus nanti dilihat setiap Mm-mm. siklus ini karakteristiknya gimana nih berdasarkan spesifik kapasitasnya kalau misalkan berdasarkan Mm. voltage. Jadi nanti dilihat dari performa baterainya itu dilihatnya dari working voltage-nya. Kemudian nanti ini kurvanya itu kalau misalkan makin nyatu seperti itu Pak, berarti dia materialnya itu tidak diindikasi kalau misalkan materialnya itu terdegradasi ketika Ya, diberikan arus stabil ya. listrik gitu Pak. Iya Pak. Stabil, tapi ini baru sampai 5 siklus ya. Iya baru sampai 5 Ya, siklus. stability-nya kan kalau dilihat yang tengah ini udah turun ya. Iya, Yang tengah, yang kanan ya lumayan lah. Yang ini better gitu ya. iya Pak. Kenapa nggak dilanjutkan yang kanan itu sampai 100 misalkan? Kalau untuk karbonisasi sampai Hmm. 100 itu sebenarnya kalau misalkan pertama alasan pertama berdasarkan yang saya baca-baca di artikel itu memang maksimalnya itu bukan maksimal sih Pak. Yang sejauh ini saya Hmm. temukan itu hanya sampai yang 500. Dan kalau misalkan maksudnya saya kayak coba untuk gimana ya kalau 1000 gitu atau gimana eh, kalau Hmm. misalkan makin tinggi temperaturnya itu nanti kemungkinan hasil dari yieldnya yang didapatkan itu bahkan jadi lebih kecil, Pak. Jadi nanti untuk prekursornya itu kan pirolisis atau karbonisasi itu yang paling awal. Sedangkan ada Hmm. tahapan selanjutnya sampai aktivasi, sampai impregnasi dan gravitisasi. Itu berkurangnya pun bisa sampai 50%. Jadi nanti takutnya prekursornya itu habis, Pak. Kalau misalkan temperaturnya Hmm. lebih tinggi. Iya, iya, iya. Oke lah, saya rasa waktunya sudah lewat ya. Terima kasih Natasha, selamat ya. Iya. Sama tadi Fernanda juga ya, selamat ya. Sudah menyelesaikan ujian PKL-nya, semua pengalamannya berkah ya. Mangga Alma, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Setiabudi MSc dan juga Dr. Neng Tresna Umi Kulsum MSI yang sudah melakukan sesi tanya jawab sebagai penguji. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Citra sebagai pembimbing UNJ untuk menyampaikan tanggapan, masukan, dan juga evaluasi terhadap Natasha. Baik, terima kasih. Mungkin untuk evaluasinya kemarin sudah kami sampaikan juga di Monef, kemudian juga sudah beberapa kali konsultasi dengan saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing BRIN, kepada Bapak Mahardika Rois dan juga Ibu Camidah ya sudah membantu dan juga membimbing mahasiswa kami Natasha ini dalam kegiatan PKL. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan juga Ibu Neng yang telah melakukan pengujian seminar PKL hari ini.
Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BRIN telah menerima mahasiswa-mahasiswa UNJ untuk PKL. Kemudian juga semoga kedepannya masih terjalin hubungan yang baik untuk melanjutkan kegiatan PKL bagi adik tingkat dari Natasha ini. Kemudian karena ini PKL pertama ya mahasiswa UNJ ke BRIN, semoga memberikan kesan yang baik bagi pembimbing BRIN begitu. Oke, Mbak Almira, karena sesi pengujian dari seminar PKL dari mahasiswa bimbingan saya ini sudah selesai, mungkin bisa diakhiri. Kemudian juga saya mengingatkan juga setelah ini masih ada seminar PKL ya dari mahasiswa yang magang di BRIN, tapi bimbingan Pak Setia Budi ya Pak ya. Jadi Pak Budi masih on cam ya Pak ya. Habis ini Ya, siap, siap. bimbingan Pak Budi. Oke, silahkan nanti pengujinya saya dan Bu Neng. Oke, silahkan untuk sesi ini ditutup, kemudian dipersilahkan kepada, nanti minta tolong dipersilahkan kepada pembimbing BRIN untuk bisa melanjutkan kegiatannya. Ya, silahkan Alma. Baik, Bu Cami, terima kasih. Udah ya? iya Ibu, ini mau yang Natasha mau dokumentasi lagi nggak? Atau oke, Boleh, mungkin ya dokumentasi dulu ya untuk Natasha. Saya pimpin. Oke, 1, 2, 3. ya sekali lagi. Sekali lagi 1, 2. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi, Bu Neng, Bu Citra, Bu Cami, dan juga Pak Rois atas kehadirannya di seminar PKL hari ini. Mungkin mohon maaf saya sendiri sebagai moderator apabila masih ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut oleh moderator selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Cami, Pak Rois. Sama-sama Ibu. Saya pamit keluar. Sampai ketemu lagi. Oke, baik.